bicara soal musik, tentu saja bagi penggemar musik. Jika musik itu kalian gak lakukan, otomatis kalian tuh menutup pintu khamar, pintu rokok juga, terus bercampur dengan wanita. Kajiannya Ustadz Syafiq Riza yang tentang kajian tentang musik, Kalau konser musik, yang datang pakai baju hitam sama tengkorak, satu gelas minuman dan satu biduan. Main musik itu muamalah. Al-aslu fil mu'amalati al-ibahah. Jadi asli dari hukum muamalah itu boleh. Ya, jadi dengan menutupnya pintu musik dan industri musik, kalian itu menutup banyak hal yang sifatnya mudarat yang mungkin kalian nggak menyadari ya. Mungkin hanya ngedengerin musik aja. Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Apa yang salah? Ini dakwah cuma dalam bentuk seni. Orang kalau sudah mendengarkan nyanyian itu, tenggelam dalam nyanyian itu. Jadi kesimpulannya dalam surat Asy-Syu'ara itu, maukah aku beritahu kamu ya Muhammad kepada siapa syaitan itu turun? Dia turun kepada orang-orang pembuat dosa dan pendusta. Kalau sejuta orang berpikiran seperti itu, otomatis sponsor akan masuk, orang penjual khamar juga akan masuk. Acara-acara di televisi yang membuat orang meninggalkan Al-Quranul Karim, maka perlu kita memboikot itu beberapa TV yang ada. Nggak perlu ditonton. Saya melihat bahwa musik ini it's depend on the musician, sama seperti the man behind the gun. Senjata ini mau dibuat apa? Mana ya? Pisau ini mau dibuat apa gitu kan? Kalau kalian lihat di kafe, kita sering dulu main di Medan, yang ditampilkan di depan billboard itu musisinya, bukan ayo malam ini kita minum khamar bareng-bareng dengan para wanita yang bisa datang ke tempat itu gratis, enggak. Tapi musisi yang akan dikedepankan menjadi pintu pembuka maksiat itu. Apa sih sebenarnya hukum musik dan lagu-lagu itu? Jadi kalau dikatakan apa hubungan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian dengan gangguan dakwah Rasulullah SAW, itu salah satu yang digunakan oleh orang-orang kafir untuk memalingkan umat Islam dari Al-Quran Karim. Orang berhenti durhaka kepada ibunya setelah menjalankan keramat, berhenti berjudi setelah mendengar lagu judi. Banyak sekali memberikan testimoni seperti ini. Jadi buat kalian juga, buat para musisi juga, jangan mau menjadi pintu maksiat untuk orang lain memasuki maksiat itu. Tutup setutup erat-eratnya, jangan mau kita jadi pintu maksiat. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghabun. Para penyair itu yattabi'uhumul ghabun. Dia diikuti oleh orang-orang yang sesat. Alam tara annahum fi kulli wadiyyin yahimun. Tidakkah kamu melihat mereka berjalan turun di lembah-lembah, wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa dzakarullaha katsiran. Kecuali para penyair yang beriman, yang beramal saleh dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salam pembaharuan. Begitulah saudara, Uki X Noah yang menyebut musik itu pintu maksiat. Maka dari itu ia mendesak agar menutup dan tak mendengarkan lagi musik. Ucapan rekan Ariel Noah itu dilontarkan setelah ia mengaku menyesal jadi musisi dan kini memilih hijrah. Buat kalian juga, buat para musisi juga, jangan mau menjadi pintu maksiat untuk orang lain memasuki maksiat itu. Jadi tutup setutup erat-eratnya, jangan mau kita jadi pintu maksiat. Untuk dari segi musiknya itu haram. Jangan mau jadi pintu maksiat untuk orang lain memasuki maksiat itu sendiri. Tutup erat seratnya. Jangan mau kita jadi pintu maksiat. Pesan Uki Noah. Jadi, dengan menutup pintu musik dan industri musik, kalian itu menutup banyak hal yang bersifat mudarat. Tambahnya, bagaimana ini saudara? Dia mengatakan seperti itu, apakah dia lupa atau pikun? Dia dicukupi harta yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikenal di seluruh Indonesia lewat apa? Lewat musik, bukan? Terkadang saya sebagai manusia biasa yang penuh dengan dosa sangat prihatin, saudara. Ada orang yang baru hijrah-hijrahan sudah memvonis, mengharamkan segala sesuatu yang seolah-olah dirinya paling benar dan paling suci, sehingga berani mengharamkan apa yang mereka pikir itu tidak benar. Ketika musik itu kalian nggak lakukan, otomatis kalian tuh menutup pintu khamar, pintu rokok juga,
terus bercampur dengan wanita ya. Jadi dengan menutupnya pintu musik dan industri musik, kalian itu menutup banyak hal yang sifatnya mudarat yang mungkin kalian nggak menyadari ya. Mungkin hanya ngedengerin musik aja. Saya tidak habis pikir saudara, ini itu jenis makhluk apa? Bisa-bisanya mengatakan seperti itu. Jika Anda sudah benci dengan musik, sudahlah, jangan mengiring opini orang lain untuk membenci musik. Sudah sana, lenyaplah dari dunia musik dengan membawa keyakinanmu itu. Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Apa yang salah? Ini dakwah, cuma dalam bentuk seni. Dalam sebuah video yang berjudul Siapa Bilang Musik Itu Haram, di kanal YouTube Ustadz Syafiq Rizal Basalamah, Uki bercerita perjalanannya hingga dapat berpikir demikian. Pengalaman seperti itu yang tadi Ustadz bilang. Waktu anak ke Jember juga mencoba untuk bersikap adil terhadap diri sendiri. Pingin dengar pendapat daripada ulama yang mengharamkan dan menghalalkan. Karena selama 3 tahun tuh memang mencari pembenaran terus tentang halalnya musik, tutur Uki. Tapi setiap mencari apa yang mereka halalkan selalu bertabrakan dengan logika. Dalam arti ketika mereka banyak pendapatnya mencontohkan burung itu adalah alat musik dan segala macam, tapi kita sebagai musisi kalau ke toko musik kita nggak cari burung. Secara logika kita musisi dan penjual alat musik pun banyak yang nggak masuk, kata Uki. Pada awal masa perdalaman agama, Uki mengatakan dirinya masih mempercayai bahwa bermain musik masihlah halal dan diperbolehkan. Tetapi ia kemudian menemukan pertanyaan lain. Jadi kita pada akhirnya musisi menjatuhkan argumentasi mereka yang menghalalkan musik itu seolah-olah ini kayaknya nggak gitu deh. Bahkan Ana sendiri sempat dengar, ya boleh kalau musik kata-katanya baik. Sedangkan saya sendiri sebagai musisi pada saat itu sedang bikin album instrumental, nggak ada liriknya, mau nanya gimana? Ujar Uki. Hingga akhirnya ia pun memilih untuk meyakini pendapat Ustadz yang menyebut bahwa musik haram hukumnya. Pada saat itu sudah nggak ada ruang penolakan. Sudah tinggal sekarang mau gimana? Kamu hasil dari apa yang kamu cari? Bagi saya sudah tak terbantahkan, kata Uki. Bertolak belakang dengan dirinya yang dulu rela meninggalkan kuliah demi musik, kini Uki justru merasa kesal ketika mendengarkan musik. Malah yang Ana rasakan malah mengganggu. Setelah dengar musik, ada ayat yang hilang. Ngerasa seperti itu. Karena kan kita tuh dari dulu sudah dengerin musik. Dulu kan saya di band, sudah banyak musik di kepala. Jadi ketika kita di mall, di pesawat, ada dengar lagi tuh kayak mengganggu gitu. Tiba-tiba pasti ada saja gitu yang nempel. Itu butuh waktu sekitar semingguan untuk hilang lagi, ujarnya. Untuk dari segi musiknya, karena ketika musik itu kalian nggak lakukan, otomatis kalian tuh menutup pintu khamar, pintu rokok juga, terus bercampur dengan wanita. Dengan menutupnya pintu musik dan industri musik, kalian itu menutup banyak hal yang sifatnya mudarat yang mungkin kalian nggak menyadari ya. Mungkin hanya ngedengerin musik aja. Kalau sejuta orang berpikiran seperti itu, otomatis sponsor akan masuk, orang penjual khamar juga akan masuk. Namun ucapan mantan rekan Ariel Noah ini disekakmat dan dibungkam oleh Rhoma Irama. Seperti diketahui, Rhoma Irama sudah puluhan tahun berkarir di bidang musik. Sejumlah lagu hit dangdut diciptakannya. Tak salah jika Rhoma dinobatkan sebagai Raja Dangdut. Tak hanya itu, dalam musik dan lagunya, Rhoma Irama justru menyelinapkan ajaran-ajaran Islam. Contoh saja lagu Judi dan Mira Santika. Maaf, saya lihat di berita-berita itu bahwa musik itu haram. Gitar-gitar dibakarin. Itu bagaimana Bang Haji? Tanya jamaah. Mendengar pernyataan jamaahnya, Rhoma sempat kaget. Suami Rika Rahim itu lantas memeluk gitarnya erat-erat. Gitar dibakarin? Waduh, jangan, imbuh Rhoma. Setelah itu, Rhoma Irama menyinggung cara menyampaikan dakwah di zaman modern, salah satunya dengan musik. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW nggak ada televisi. Begitu ada TV di media, ini digunakan untuk dakwah. Begitu juga musik, tegas Rhoma Irama.
ditambahkan pelantun lagu judi, musik dalam Islam juga berarti amalan muamalah yang erat kaitannya dengan interaksi antar manusia. Bahkan ditegaskan oleh Rhoma Irama, justru musik itu termasuk sesuatu yang diharuskan di dalam Islam. Bisa menjadi harus, karena musik ini bisa membawa kepada kemaslahatan. Ketika musik ini bisa membawa kita kembali pada Allah, papar Rhoma Irama. Lantas, Rhoma Irama menyinggung soal peran manusia yang memperlakukan musik tersebut. Peran manusia itu akan menjadi penting dalam memvonis musik itu dilarang atau boleh. Nah, saya melihat bahwa musik ini it's depend on the musician, sama seperti the man behind the gun. Senjata ini mau dibuat apa? Mana ya? Pisau ini mau dibuat apa gitu kan? Contohnya, kalau senjata dipegang manusia beriman, dia tidak akan menembak sembarangan. Begitu juga gitar, tergantung siapa yang memegangnya, imbuh Rhoma Irama. Tak hanya sekedar berucap, Rhoma Irama bahkan pernah membuat paper berbahasa Inggris soal peran musik dalam Islam. Semua buat paper. Paper saya berjudul Music is a Medium for Information, Communication, Education, Unity, even dakwah. Nah, saya beri contoh di sana bahwa the power of music itu kencing. Musik itu bisa dijadikan sebagai media komunikasi, media edukasi pendidikan, bahkan dakwah, ucap Rhoma Irama. Paper yang dibuat Rhoma Irama itu berdasarkan pengalamannya ketika bertemu dengan warga keturunan Cina yang non-muslim. Saat bertemu dengan orang tersebut, Rhoma Irama mengaku berderai air mata hingga menangis. Buktinya, saya pernah dipeluk sampai ditepuk-tepuk sama orang Cina yang menghampiri saya. Dia bertanya, "Kamu Rhoma Irama?" Saya jawab, "Ya." Terus dia bilang, "Saya senang ketemu dengan Anda. Anda adalah guru saya," ucap Rhoma Irama. Diperlakukan seperti itu, Rhoma Irama sempat kaget sekaligus penasaran. Akan tetapi, kemudian Rhoma Irama menangis pilu ketika mendengar alasan pria nonis itu mendengar lagu-lagu Rhoma Irama. "Dalam hal apa, Pak?" tanya Rhoma Irama. "Banyak sekali langkah-langkah dalam hidup saya berdasarkan petunjuk-petunjuk lagu-lagu Anda. Bahkan ada banyak masalah-masalah di hidup saya, tapi solusinya ada di hidup Anda," ujar Rhoma Irama. Setelah itu, Rhoma Irama mengingatkan dirinya sendiri dan para musisi untuk tidak sombong dan selalu menikmati nikmat Allah. "Masya Allah, ya Rob, tahalut bin nikmah. Saya cuma ingin meminta selalu ingat nikmat Allah, bukan kesombongan. Jangan pernah sombong, Okinoah," ujar Rhoma Irama. Akan tetapi, Rhoma Irama mengingatkan bahwa musik juga bisa mengubah karakter manusia dari buruk menjadi baik. Begitu juga sebaliknya. Inilah efektivitas musik. The power of music bisa memotivasi manusia, bisa merubah karakter manusia. Wallahu alam. Selain itu, Rhoma Irama menyebut memang musik itu bisa menjadi haram, tapi ada banyak syaratnya. Bisa jadi haram apabila musik itu membuat manusia berbuat yang haram menjadi maksiat, apabila musik itu menjauhkan manusia dari Allah, apabila musik itu melalaikan ibadah. Zuhur lewat, asar lewat, itu haram. Nah, jadi seperti itulah.